Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Montrado, Kecamatan Montrado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan dengan LPTK IAIN Pontianak batch 2 tahun 2024 dengan nomor NIM 242111632. Pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktik pembelajaran untuk ujian kinerja dengan nomor daftar ujian 202511349947 dengan menggunakan metode ataupun model pembelajaran PJBL dengan menggunakan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Project Based Learning atau yang lebih dikenal dengan PJBL merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada eksplorasi yang lebih mendalam, kolaborasi dan pemecahan masalah melalui sebuah proyek yang berdasarkan kehidupan nyata. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, tetapi juga untuk mengasah keterampilan berpikir, kritis, kreativitas, dan kerjasama dengan yang lainnya. Dengan menggunakan Project Based Learning atau lebih dikenal dengan PJBL, peserta didik akan diajak untuk belajar secara aktif, mandiri, sehingga mampu untuk menghubungkan teori dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, anak didikku sekalian, Bapak mau tanya dulu nih, hari ini siapa yang tidak hadir? Gadis. Kemana sih gadis? Sakit. Ya, kita bersama-sama doakan semoga si gadis diberikan kesehatan oleh Allah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Sebelumnya Bapak persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Persilahkan ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita dan dipermudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Baiklah, anak didikku sekalian, sebagai warga negara yang berbangsa dan beragama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Dimohon semuanya untuk berdiri. Bapak persilahkan untuk berdiri. Nah, selanjutnya Bapak persilahkan untuk ketua kelas memimpin lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya,
untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dan selanjutnya kalian Bapak persilahkan untuk duduk kembali. Anak didikku sekalian, masih ingat pembelajaran kita pada minggu sebelumnya? Masih. Apa yang kita bahas? Sholat dan zikir. Apa itu sholat? Doa. Apa itu zikir? Mengingat. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang pelajaran mengenai sholat. Akan tetapi yang kita bahas adalah apa sih manfaat dari sholat? Ditinjau dari segi spiritual, mental, sosial, dan fisik kita. Kedua, apa hikmah dari menjalankan ibadah sholat dan berzikir. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertama, kalian bisa membuat media pembelajaran dalam bentuk poster yang mana nanti di dalamnya berisi tentang manfaat sholat, manfaat zikir, terus hikmah dari sholat dan hikmah dari zikir. Terus tujuan pembelajaran kita yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa itu manfaat sholat, manfaat zikir, dan hikmah sholat dan hikmah dalam berzikir. Masih semangat? Masih. Ya, kalau kayak gitu, untuk membangkitkan semangatnya, Bapak persilahkan berdiri. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ya. Siap, tepuk semangat. Semangat. Dah, silahkan diduduk kembali. Kalian duduk kembali. Ya, jadi anak didikku sekalian, pernahkah kalian merasa ketika kalian selesai melaksanakan sholat, apa yang kalian rasakan? Menjadi tenang. Ketika kita selesai berzikir, apa yang kita rasakan? Ketika kita habis berzikir, apa yang kita rasakan? Hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih. Jadi sholat merupakan salah satu ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Sedangkan zikir merupakan salah satu jalan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita melaksanakan sholat, dengan kita melaksanakan zikir, otomatis hidup kita akan menjadi tenang, jiwa kita menjadi bersih, badan dan pikiran kita menjadi sehat. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa manfaat dari kita melaksanakan sholat? Ada yang tahu? Apa sih manfaat kita setiap hari melaksanakan sholat? Mendekatkan diri kepada Allah. Iya, betul, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita berzikir, apa manfaatnya? Selain mendekatkan diri kepada Allah, apa manfaat kita berzikir? Pikiran kita menjadi tenang. Nah, selanjutnya ya, Bapak minta kepada kalian untuk membagi kelompoknya. Nah, Bapak persilahkan untuk menuju ke kelompoknya masing-masing. Dipersilahkan. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Nah, di sini nanti akan Bapak tampilkan sebuah video, yang mana video tersebut kalian cermati baik-baik,
Terus kalian analisis hasil video tersebut melalui sebuah pertanyaan dan nanti akan Bapak bagikan pertanyaan dan lembar kerja berdasarkan hasil dari pengamatan video kalian. Nah, ini akan Bapak tampilkan video yang akan kalian diskusikan. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian manfaat dan hikmah. Apa itu manfaat? Manfaat adalah segala sesuatu yang membawa kebaikan, kegunaan, atau keuntungan dari suatu tindakan, benda, atau keadaan tertentu. Manfaat seringkali merujuk pada dampak positif yang dapat dirasakan atau diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari sesuatu yang dilakukan atau dimiliki. Apa itu hikmah? Hikmah adalah kebijaksanaan, pelajaran, atau nilai mendalam yang dapat dipetik dari suatu peristiwa, tindakan, atau ajaran. Hikmah seringkali berkaitan dengan makna spiritual atau moral yang lebih luas, yang memberikan pemahaman tentang tujuan atau manfaat sejati dari sesuatu. Nah, ini merupakan hikmah dari Lalu apakah sebuah sholat sholat. dan zikir yang kita lakukan sehari-hari memiliki manfaat dan hikmah bagi kita? Sholat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan kita sehari-hari, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Berikut Ini adalah merupakan manfaat beberapa dari aspek. sholat ditinjau Pertama, dari manfaat aspek spiritual. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan rutin melaksanakan sholat, iman seseorang akan semakin kuat dan terbentuk pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghapus dosa-dosa. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kecil yang dilakukan. Hadis riwayat Muslim. Kedua, manfaat mental. 1. Memberikan ketenangan Nah, ini jiwa. merupakan manfaat dari Sholat sholat membantu meredakan ditinjau stres dari dan aspek kecemasan mental. karena seseorang menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih fokus dan konsentrasi. Gerakan sholat dan bacaan doa membantu melatih konsentrasi serta fokus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. 3. Meningkatkan kesabaran. Dengan rutin sholat, seseorang belajar untuk bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Ketiga, manfaat fisik. 1. Meningkatkan kesehatan tubuh. Gerakan sholat seperti rukuk, sujud, dan berdiri bermanfaat bagi peredaran darah, kelenturan tubuh, serta mengurangi ketegangan otot. 2. Membangun pola hidup disiplin. Sholat 5 waktu mengajarkan keteraturan waktu dan melatih kebiasaan hidup yang disiplin. 3. Mengurangi kelelahan mental. Dengan khusyuk dalam sholat, pikiran menjadi lebih tenang dan rileks. Selanjutnya, mari kita beralih ke materi selanjutnya mengenai manfaat melaksanakan zikir. Zikir juga memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membentuk ketenangan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah manfaat zikir. Pertama, manfaat spiritual. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah Kalian cara perhatikan mengingat Allah dengan Subhanahu wa seksama Ta'ala dan menunjukkan berbagai macam kecintaan manfaat, kepadanya. baik itu sholat maupun zikir yang berasal dari video tersebut. 2. Memperkuat keimanan. Dengan berzikir, keimanan seseorang akan semakin kokoh dan senantiasa terjaga. 3. Menghapus dosa-dosa. Membaca istighfar dan zikir lainnya dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan. Kedua, manfaat mental. 1. Menenangkan hati dan pikiran. 2. Menghilangkan stres dan kecemasan. 3. Meningkatkan kesadaran diri. Zikir mengingatkan seseorang akan tujuan hidup dan kebesaran Allah, sehingga lebih fokus dalam menjalani kehidupan. Ketiga, manfaat sosial. 1. Menghindarkan diri dari perbuatan buruk. 2. Membangun sikap rendah hati. 3. Menjadi pribadi yang lebih baik. Kalian pahami dan kalian perhatikan Keempat, dengan seksama manfaat fisik dan berbagai kesehatan. macam 1. informasi-informasi Mengurangi yang ketegangan disampaikan melalui media Zikir pembelajaran membantu tubuh berbeda. menjadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan otot yang dipicu oleh stres. 2. Mengurangi ketegangan fisik. Seseorang yang sering berzikir akan merasakan ketenangan yang berdampak pada tidur yang lebih berkualitas. 3. Menjaga energi positif dalam tubuh. Dengan berzikir, hati akan dipenuhi energi positif yang berdampak pada kesehatan tubuh dan pikiran. Hikmah melaksanakan sholat sebagai berikut. 1. Mendekatkan diri kepada Allah.
2. Meningkatkan ketaatan dan disiplin. 3. Menguatkan mental dan emosional. 4. Mengajarkan rasa syukur. 5. Mengatur kehidupan dengan waktu. 6. Meningkatkan kesadaran spiritual. 7. Menumbuhkan rasa persatuan. Hikmah melaksanakan zikir sebagai berikut. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Menenangkan hati dan pikiran. 3. Meningkatkan kesadaran spiritual. 4. Membersihkan hati dan jiwa. 5. Meningkatkan rasa syukur dan tawakal. 6. Meningkatkan kekuatan mental dan ketahanan diri. Sampai di sini dulu materi kita kali ini, semoga Nah, udah kalian perhatikan video pembelajarannya? Nah, dari hasil yang kalian amati video pembelajaran barusan, nah di sini Bapak akan membagikan LKPD. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kalian udah tahu, udah pernah menggunakan kan Pak? Sudah. Nah, jadi tugasnya dari hasil diskusi kalian nantinya, kalian bikin sebuah poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Kalian bikin poster yang berisikan tentang manfaat, baik itu sholat dan zikir, seterusnya yaitu hikmah sholat dan berzikir. Nah, ini bahkan Bapak bagikan video, mohon maaf, LKPD-nya. Ini akan Bapak bagikan per kelompok. Nah, jadi tiap-tiap kelompok nanti akan Bapak bagikan juga, akan difasilitasi dengan Chromebook ataupun laptop. Nah, kalian bikin poster mengenai manfaat berzikir, manfaat sholat, dan hikmah berzikir dan hikmah tentang sholat menggunakan aplikasi Canva. Nah, dari ketiga kelompok nanti hasil kelompoknya akan kalian presentasikan di depan. Nah, perhatikan, apabila kalian sudah selesai mengerjakan proyek kalian, mengerjakan poster kalian, silakan hasil kerja kalian itu kalian kirimkan ke Bapak, ya. Kalian kirimkan ke Bapak dan akan kalian presentasikan di depan kelas. Dan silakan kalian kerjakan, ya. Kalian bikin poster dengan menggunakan aplikasi Canva, kalian desain sebagus mungkin, ya. Kalian desain sebagus mungkin. Nah, nanti hasilnya akan Bapak minta tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan di depan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak. Nah, SPT. Tadi itu. ingat dan kalian cermati betul-betul hasil dari video yang telah Bapak sampaikan tadi pada awal kegiatan. Nah, kalian desain sebagus mungkin.
Ingat, tiap-tiap kelompok ya tugasnya membuat poster yang berbeda-beda. Ada yang manfaat tentang sholat, ada yang manfaat tentang zikir, terus ada juga hikmah mengenai sholat dan berzikir. Bagaimana? Udah selesai semua hasil kerja kelompoknya? Sudah. Sudah kalian kirim hasil kerja kelompok di grup kelas? Sudah. Nah, nanti Bapak minta perwakilan tiap-tiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, Bapak cek dulu di grup kelas kita. Nah, ini merupakan hasil kerja kelompok 1 tentang manfaat sholat. Nah, mana kelompok 1 angkat tangan? Nah, sekarang Bapak persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil poster yang telah dibikin ya ke depan kelas kepada teman-temannya. Silahkan Bapak persilahkan kelompok 1 persilahkan berdiri. Nah, 1 orang untuk mengaktifkan ataupun mengoperasikan komputer. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat. Dikecilkan, Bang, kecilkan. Nah. Lagi kecilkan. Ah. 1. Spiritual, mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan, menghapus dosa-dosa. 2. Mental, memberikan ketenangan jiwa, melatih fokus dan konsentrasi, meningkatkan kesabaran. 3. Fisik, meningkatkan kesehatan tubuh, membangun pola hidup yang disiplin, mengurangi kesehatan mental. 4. Sosial, memperkuat ukhuwah Islamiyah, membangun solidaritas dan kesabaran, menjadi teladan yang baik. Nah, sekarang untuk kelompok yang lain, bagaimana dari poster yang teman kalian bikin? Ada yang ingin menanggapi? Apakah sama dengan video yang telah kalian simak sebelumnya? Sama. Ada yang memberi masukan? Tidak. Nah, untuk itu Bapak persilahkan kelompok 1, tepuk tangan dulu kepada kelompok 1 untuk mempersatukan. Nah, Bapak persilahkan kelompok 1. Nah, untuk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok selanjutnya Bapak persilahkan untuk presentasi tentang manfaat sholat, manfaat zikir. Yang mendapat manfaat zikir silahkan presentasi ke depan. Nah, selanjutnya Bapak persilahkan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil poster yang telah dibikin. Nah, silahkan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan poster yang telah kami buat. Nah, dipersilahkan kelompok 2. Manfaat berzikir. 1. Spiritual, mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, menghapus dosa-dosa. 2. Mental, menenangkan hati, menghilangkan stres, meningkatkan kesadaran diri. Fisik, meningkatkan kualitas tidur, menjaga energi positif, meningkatkan kualitas tidur. Sosial, menghindari perbuatan buruk,
membangun sifat rendah hati, menjaga pribadi yang baik. Nah, bagaimana kelompok selanjutnya? Kelompok 2 dan kelompok 3? Ada yang ingin disampaikan berdasarkan hasil presentasi dari temannya? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Nah, selanjutnya tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, dipersilahkan duduk. Nah, kelompok selanjutnya Bapak persilahkan kalian presentasikan hasil poster yang telah kalian bikin mengenai hikmah dari sholat dan zikir. Nah, ini di sini Bapak sudah mendapatkan kiriman hasil dari poster yang telah dibikin kelompok ketiga melalui ataupun dengan menggunakan media Canva. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari poster kami. Nih. Dikecilkan dulu, Kak. Supaya nampak temannya untuk presentasi. Hikmah sholat dan zikir. Hikmah sholat meningkatkan ketaatan dan Dibesarkan enggak? disiplin, menguatkan mental dan emosional, mengajarkan rasa syukur, mengatur kehidupan dengan waktu, menumbuhkan rasa persatuan, melatih ketundukan kepada Dibesarkan enggak? kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah zikir mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati dan pikiran, meningkatkan kesadaran spiritual, membersihkan hati dan jiwa, meningkatkan rasa syukur dan tawakul, menjaga kesimpulan hidup. Nah, bagaimana untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Dari hasil presentasi temannya, posternya, ada yang ingin menanggapi? Tidak. Nah, itu Bapak persilahkan atau kita tepuk tangan dulu, kita aplaus dulu. Nah, kita aplaus dulu kepada kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3, Bapak persilahkan duduk. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, dari hasil kerja kelompok yang telah kalian lakukan, yaitu menggunakan media Canva sebagai alat untuk membuat poster. Nah, jadi di sini ada manfaat sholat, manfaat zikir, dan hikmah dari sholat. Nah, dari segala keseluruhan aspek Bapak lihat udah cukup bagus. Bagaimana kalian penempatan fitur-fitur, ada visualnya, teknik dari pembuatan posternya juga sudah bagus. Yang mana isi dari posternya juga sudah menggambarkan manfaat dari sholat itu sendiri yang ditinjau dari berbagai aspek, dan juga manfaat zikir yang ditinjau dari 4 aspek: spiritual, mental, sosial, dan selanjutnya mengenai hikmah zikir dan sholat. Nah, di poster tersebut juga setelah kalian sajikan dengan bentuk yang sedemikian rupa dan juga tampilan juga sudah menarik. Nah, selanjutnya Bapak persilahkan kalian untuk kembali ke barisan mejanya masing-masing. Ya. Nah, untuk laptopnya silahkan dikumpulkan. Selanjutnya, ya, Bapak akan mengukur sampai sejauh mana ketercapaian kalian setelah kalian menyaksikan, mengamati video, terus membuat poster bersama teman kelompok kalian. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan Bapak bagikan, kalian kerjakan. Ya, nantinya Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal. Setelah itu kalian kumpulkan. Ya, ini soalnya.
Nah, silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan soal akhir tersebut. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah, karena waktunya juga sudah, pengerjaan soal sudah habis. Silahkan kalian kumpulkan. Ini Bapak ambil lagi jawabannya. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya dari soal yang tadi, apa itu manfaat dari berzikir kalau kita lihat dari secara mental? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Manfaat berzikir dilihat dari aspek mental. Angkat tangan. Saya Pak. 1. Menenangkan hati dan pikiran. 2. Menghilangkan stres dan kecemasan. 3. Meningkatkan kesadaran diri. Nah, tepuk tangan. Di aplaus. Ya, jawabannya benar. Selanjutnya, manfaat sholat ditinjau dari segi spiritual. Saya Pak. Ya, silakan Atika. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 3. Menghapus dosa-dosa. Nah, tepuk tangan untuk Atika Putri, jawabannya benar. Ya, selanjutnya hikmah dari melaksanakan sholat dan zikir. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Saya Pak, Ya, silakan. hikmah sholat dan zikir. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Meningkatkan ketaatan dan disiplin. 3. Menguatkan mental dan emosional. 4. Mengajarkan rasa syukur. 5. Mengatur kehidupan dengan waktu. 6. Menenangkan hati dan pikiran. 7. Meningkatkan kesadaran spiritual. 8. Membersihkan hati dan jiwa. Bagaimana jawabannya? Betul? Betul. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, alhamdulillah anak didikku sekalian, kita sudah berada di akhir pembelajaran kita. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang materi ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Nah, jadi selanjutnya ya Bapak berpesan kepada kalian bahwa untuk selalu menjaga yang namanya sholat, habis sholat selalu untuk berzikir kepada Allah, karena sholat dan zikir bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minggu kedepannya kita akan bertemu lagi masih pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, akan tetapi kita akan membahas tentang materi bagaimana tata cara sholat berjamaah. Nah, untuk itu Bapak persilahkan kepada ketua kelasnya untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Bapak persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum akhir pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi Usri. illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amin. Alhamdulillah. Nah, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga kalian selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.